ada roh misi Kristus yang dimaksud bukan rohnya atau roh kudus atau roh Kristus, maksudnya spirit, semangat dari misi Kristus. Jadi Kristus punya misi, semangatnya, dan itu yang mau kita pelajari seperti apa. Nah, sebelum saya mau ajak kita semua untuk buka Alkitab, saya nggak tahu di sini teman-teman yang hadir, saudara-saudari yang hadir, eh, sudah berapa lama mengikuti Bible Study bersama dengan Beautiful Hope. Tapi saya juga nggak tahu nih, karena nggak ada terlihat gambarnya. Maksudnya bagaimana kesan dan atau pengalaman saudara selama mengikuti Bible Study bersama Beautiful Hope? Apakah maksudnya apakah ini satu momen atau waktu yang ditunggu? Kalau misalnya ya boleh resen ya, ya gitu kan. Atau misalnya mau jawab juga unmute nggak apa-apa misalnya. Atau mungkin maksudnya apakah ini momen yang menyenangkan buat saudara ketika sudah kita buka Alkitab bersama, lalu ketika kita berdoa bersama, dan saya harap itu yang terjadi dan itu yang menjadi uh, kesukaan kita ketika kita belajar Alkitab. Nah, dari sini kita mau ajak kita semua untuk buka Alkitab kita dalam Kitab Markus pasal yang 9. Kitab Markus pasal 9. Ingat pelajaran kita di malam hari ini tentang roh misi Kristus, the spirit of Christ mission. Oke, sudah di sana Markus 9. Nah, ini cerita tentang perikopnya berjudul Yesus dimuliakan di atas gunung. Saya percaya kita semua tahu waktu Yesus di atas gunung dia dimuliakan, lalu ada dua orang yang hadir menemani dia bersama dengan tiga muridnya. Nah, kita mau sama-sama baca. This program is very awesome. Waduh, terima kasih dari Kak Febri Siboro. Thank you komennya ya Kak ya. Ini bukan soal ininya ya, Beautiful Hope-nya atau programnya, tapi maksudnya waktu belajar Alkitab. Nah, karena saya percaya teman-teman yang hadir di sini eh, mau datang karena eh, ya semoga karena suka suka untuk momen-momen begini, suka untuk momen belajar Alkitab, suka untuk momen berdoa, suka untuk momen fellowship, bersekutu bersama, worship. Nah, ini harus dimiliki sama setiap orang Kristen. Nah, dan dari situ berangkat dari situ kita masuk ke pelajaran tentang roh misi Kristus. Ayat yang pertama, katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Di sini Yesus bicara kepada orang-orang, khususnya para murid di situ. Dan Yesus bilang bahwa di antara orang-orang yang hadir, ya sama seperti misalnya Yesus bilang kepada kita yang ada di sini, di antara para para partisipan yang hadir di Zoom meeting ini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat apa? Bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Jadi ada kerajaan Tuhan datang dan di antaranya itu ada orang-orang yang di situ. Nah, buat kita yang baca pasti kayak sedikit mungkin bingung atau mencenangkan gitu ya. Karena masa iya sih Yesus datang kedua kali, karena kita Kristen, kita percaya dengan kedatangan Yesus kedua kali. Masih ada, apakah masih ada para murid yang hadir yang akan menyaksikan mereka Yesus datang kedua kali, tapi sekarang masih hidup? Ya, pasti logisnya jawabannya nggak ada, karena mereka semua sudah tertidur, sudah istirahat. Nah, ayat pertama ini dilanjutkan dengan ayat kedua dan seterusnya akan kita baca. Oke? Lalu ayat kedua, 6 hari kemudian, berapa lama? 6 hari. Jadi 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes. Jadi dari 12 murid, yang dibawa 3. Kemana dibawa? Bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Sendirian itu maksudnya berempat, karena mereka ada 4 orang. Tapi maksudnya mereka berempat saja di situ. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Jadi untuk pertama kalinya, ada 3 murid khusus yang berubah rupa. 3 murid khusus yang melihat Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat.
Saudara bisa bayangkan ya, keterangan-keterangan ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Jadi saudara bisa bayangkan, ketika tiga murid melihat Yesus berubah rupa, ini berubah rupanya gimana? Apakah berubah rupa seperti kita nonton film uh, hero, berubah jadi Power Ranger atau gimana? Tapi nggak seperti itu. Berubah rupa depan mata mereka, pakaiannya putih berkilat-kilat, tak seorang pun di dunia ini yang menggelantang pakaian seperti itu. Nggak ada yang mengkilat itu, bersinar itu. Nah, inilah kalau teman-teman mulai lihat keterangan di mana kerajaan Allah itu datang. Lalu ayat 4, maka nampaklah kepada mereka siapa saudara? Pertama ada Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Jadi ada Musa, ada Elia, keterangan berikutnya. Lalu ayat yang kelima, kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jadi Petrus bilang, Rabi, kami senang sekali ada di sini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. Satu untuk kamu, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Jadi betapa senangnya sehingga suka di situ. Sama seperti tadi ya, pertanyaan saya di awal. Siapa yang senang dengan kegiatan bebas tadi kita? Atau mungkin menantikan, menunggu momen ini. Nah, Petrus, Yakobus, Yohanes juga begitu. Bahagia di momen ketika Yesus berubah rupanya, mengkilat pakaiannya, dan ada Musa dan ada Elia. Aduh, nggak bisa kebayang. Seorang Israel lagi, didatangi oleh seorang Musa. Kalau saudara bisa membayangkan saudara adalah seorang warga Israel, meskipun sekarang lagi ada berita heboh ya, tentang perang di Israel dan Palestina. Tapi maksudnya ini bukan Israel zaman sekarang. Saudara adalah bagian dari seorang Israel zaman dulu, di mana Musa adalah seorang yang sangat besar. Mungkin bagi Indonesia seperti Soekarno, karena dia pelepas. Gitu. Dan kita bisa lihat ada, sebagai orang Indonesia bisa lihat ada Soekarno, dan kita bisa lihat ada siapa satu lagi orangnya, Soeharto. Satu lagi, ada Musa, ada Elia. Maksudnya adalah para leluhur bangsa yang luar biasa pengalaman dan cerita imannya. Mereka begitu senang. Lalu ayat 6, ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Ya jelas karena mereka melihat sesuatu yang tidak natural di situ. Gimana ceritanya guru mereka berubah rupa, lalu lihat orang yang Musa dan Elia yang menurut catatan sejarah mereka dari kitab para nabi udah di surga. Lalu ayat 7, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Nah, sampai di sini kita stop, kita coba review. Ayat 1 bilang, Yesus katakan, ada di antara orang yang hadir di sini, yang akan melihat kerajaan Allah datang dalam kuasa. Kalau gitu kita bisa jawab nggak? Siapa itu? Bukan ketiga. Siapa orang-orang itu? Itulah 3 orang itu. Petrus, Yakobus, Yohanes. Yang tidak akan mati dan mereka sudah tergenapi ketika 6 hari kemudian mereka melihat kerajaan Allah datang. Masa iya? Di mana kerajaan Allah? Di atas gunung itu. Jadi ketika Alkitab kasih keterangan Yesus berubah rupa, wajahnya lalu pakaiannya putih berkilat, lalu ada Musa dan ada Elia. Ini adalah gambaran tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi saudara bisa lihat kenapa Musa, kenapa Elia. Di sorga ada siapa lagi manusia yang sudah ada di sorga? Kenapa nggak Henok yang datang? Ya kan? Nah, Musa dan Elia melambangkan kelompok manusia yang nanti akan melihat Yesus datang kedua kali waktu Yesus datang kedua kali nanti. Musa mewakili kelompok manusia yang sudah mati dan akan dibangkitkan. Karena kita tahu Musa juga mati, lalu dibangkitkan, lalu diangkat ke sorga. Dan Elia mewakili gambaran kelompok manusia yang tidak mengalami kematian, tetapi akan melihat kedatangan Yesus hidup-hidup.
Dan Elia pun tidak mati, dan dia langsung diangkat ke sorga, dijemput oleh kereta api berkuda, dan dia ke sorga hidup-hidup dan tidak pernah mengalami kematian. Jadi apa yang kita lihat dari ayat 2 sampai ayat ke-8, itu adalah gambaran tentang kedatangan kerajaan Allah. Dan yang saya mau sampaikan, bukan soal tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, tetapi tentang roh misi Kristus. Karena ayatnya berlanjut. Oke, ayatnya berlanjut, lalu Yesus berpesan, saya skip saja. Lalu mereka tiba-tiba berpesan banyak, Yesus dari ayat 9 sampai ke 13. Lalu kita langsung lompat ke ayat 14. Mereka turun dari atas gunung, ini poinnya ya, mereka turun dari atas gunung dan mereka menemukan apa di situ? Perikop yang baru. Ada seorang yang kerasukan setan, ada seorang anak yang dirasuk roh yang membisukan dia. Dan ketika Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes turun, mereka lihat kumpulan orang banyak. Mereka lihat murid-murid yang lain, 9 yang lain, kan 3 sudah dibawa ya, dari 12, 9 yang lain sedang beradu argumen dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu Yesus tanya, kayak gimana, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Lalu bapak dari anak ini bilang, guru, ayat yang saya skip ayat 17 ya, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat. Lalu Yesus menegur, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dan ceritanya berlanjut sampai akhirnya kalimat yang cukup terkenal, bapak ini bilang, eh, eh, dia bilang, apa dia bilang di sini, Tuhan, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Lalu Yesus bilang, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lalu bapak ini bilang, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi itu kalimat yang cukup terkenal ya. Lord, help my unbelief. Tolong ketidakpercayaan saya. Nah, satu ceritanya sudah kita selesaikan supaya dapat sebagiannya. Yang saya mau sampaikan, pelajaran buat kita di malam hari ini, karena temanya masih Christian growth, namanya bertumbuh ya. Artinya ada sesuatu yang lebih daripada yang sebelumnya kemarin. Kan gitu kan? Nah ini poin yang saya mau bagikan. Sederhana sekali poinnya. Tetapi semoga ini menolong kita untuk menjadi seorang yang lebih mengenal Yesus. Saudara tahu nggak kalau misalnya Petrus, Yakobus, Yohanes itu, kan tadi Alkitab bilang bahwa mereka suka ya ketika datang Musa, Elia, dan Yesus. Karena mereka merasakan suasana atmosfer surga. Ini yang datang orang-orang surga. Mereka tahu guru mereka, Yesus Kristus. Sebelumnya Petrus sudah bilang, engkau Mesias anak Allah. Dia tahu, oke. Ya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes tahu guru mereka ini bukan seorang manusia biasa. Meskipun mereka nggak paham apa yang akan terjadi ketika Yesus bilang, anak manusia akan dibawa, dibeserahkan, lalu akan dibunuh, dan sebagainya. Tetapi setidaknya Petrus, Yakobus, dan Yohanes tahu bahwa guru mereka ini adalah seorang yang datang dari sorga. Lalu mereka juga kedatangan Musa dari sorga. Mereka pula kedatangan Elia dari sorga. Jadi suasana atmosfer. Oh, plus satu lagi, jangan ketinggalan. Ada suara Bapa dari sorga. Jadi suasana di atas gunung itu adalah suasana sorgawi. Dan mereka senang ada di situ. Dan ingin lama-lama ada di situ. Tetapi itu nggak akan berlangsung selamanya. Yesus membawa mereka turun kembali dari gunung ke bawah dan menemukan suatu gambaran yang bertolak belakang. Dari suasana sorga yang penuh damai, ada cahaya-cahaya, ada kegemerlapan, lalu ada sorgawi sekali lah. Mereka turun dan apa yang mereka lihat? Satu gambaran bumi yang sesungguhnya.
Ada anak yang dirasuk setan, kebanting-banting, mulut berbusa, lalu apalagi dibilang giginya berketakan, ya. Kalau ada mungkin yang punya keluarga atau saudara giginya yang bisa bunyi begitu, lalu tubuhnya menjadi kejang. Mereka lihat gambaran yang betul-betul 180 derajat. Inilah yang dimaksud dengan roh misi Kristus. Dalam pertumbuhan rohani, growth, Christian growth kita suka dengan jam doa. Makanya tadi di depan saya tanya, kita suka juga dengan jam Barnabas tadi seperti ini. Tetapi sebagai seorang Kristen, ada misi, ada pelayanan yang harus dibawakan. Ada satu momen di mana kita harus beranjak dari bangku kita, beranjak dari tempat tidur kita, lalu pergi keluar dan melakukan sesuatu. Sederhana sekali dari pasal Markus pasal 9 ini. Karena Yesus sudah meneladani itu. Bayangkan saudara, Petrus, Yakobus, Yohanes sudah diberikan gambaran surga, terus disuruh datang lagi turun ke bawah untuk lihat gambaran gimana manusia dirasuk setan. Apa nggak ngeri? Itu kontras sekali melihat keadaan seperti itu. Dan Yesus pun begitu. Yesus sudah dari surga. Dia merasakan semua kesurgaan itu. Karena dia sendirilah Tuhan itu, dia sendiri surga itu. Tapi maksudnya pujian dari malaikat-malaikat yang berlaksa-laksa, kasih dari Bapaknya. Tetapi roh misi Kristus yang menjadikan kita seorang Kristen, dia mau turun meninggalkan itu karena dia tahu ada sebuah pelayanan, ada sebuah misi yang harus dia lakukan. Jadi seyogyanya apa yang dilakukan Yesus menginspirasi saya dan saudara. Untuk apa? Sederhana. Sebagai seorang murid Yesus, waktu yang indah dan menyenangkan kita bisa berada di suasana sorga dalam pelajaran Alkitab, Bible study, dalam waktu berdoa, bersekutu, fellowship sama-sama saudara-saudara ngobrol-ngobrol. Namun bagi seorang Kristen, itu tadi jadi murid Yesus ya. Tapi menjadi seorang Kristen, namanya murid kan kita belajar duduk dekat kaki Yesus. Duduk, terus belajar, terus gitu. Doa, terus ngobrol terus dengan Yesus. Tetapi itu murid Kristus. Nah, kalau menjadi seorang Kristen yang punya arti pengikut Kristus, follower, ada misi, ada pelayanan yang harus dikerjakan oleh setiap orang Kristen. Tuhan senang kalau kita datang kepadanya dalam suasana surga. Tapi dia nggak akan biarkan kita di dalam itu terus. Sekarang, oke, it's time to get out. Waktunya untuk kita keluar. Dan memang ini Petrus, Yakobus, Yohanes juga ya karena Yesus turun gitu kan. Senang sekali berada di atas gitu. Dan ketika mereka turun mereka dapati suatu scene, gambaran yang waduh. Dan kita pun perlu melakukan itu. Untuk pergi melakukan sesuatu di luar. Oke. Inilah roh misi Kristus. Saya ingin berbagi sedikit, bersaksi. Waktu itu saya tinggal di satu tempat yang ya agak ke kampung, nggak jauh dari kota, masih dekat juga. Tetapi maksudnya suasananya cukup adem, cukup nyaman, begitu. Dan satu ketika saya dapat panggilan untuk pelayanan ke sebuah tempat yang namanya Karanggede. Waduh, panasnya minta ampun. Jadi bayangkan sepanjang perjalanan saya naik motor bersama keluarga, ada istri, ada anak. Naik motor dari rumah karena keluar pagi, itu dingin. Kami pakai jaket semua karena itu dingin. Tapi sepanjang perjalanan makin lama kayak gerah ya, panas, panas, panas sampai di bawah. Waduh, panas sekali sampai ke gunung. Tapi yang terbersit dalam pikiran saya, eh, adalah, waduh, begini ya rasanya jadi Yesus ya. Di surga mungkin AC-nya full, adem sekali, tapi dia harus tetap turun dan panas sekali di bumi dalam hal makna dosa gitu. Tetapi itulah roh misi Kristus. Itulah spirit, itulah semangat yang membuat saya dan saudara hidup. Kalau Kristus hanya punya misi, hanya punya spirit atau hanya punya semangat untuk apa ya, saling 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 bersama-sama dengan apa yang sudah ada dengan Bapaknya di sorga, dengan malaikat-malaikatnya saja,
kita binasa semua. Tetapi dia mau, dan dia sudah lakukan. Jadi satu pelajaran sederhana yang saya mau bagikan buat kita di malam hari ini adalah dalam pertumbuhan rohani kita, menjadi suka dengan berdoa, dengan waktu belajar firman, itu wajib. Itu harus. Dan saya percaya kita semua yang hadir di sini suka. Karena ini bukan acara yang bukan rutin, maksudnya ini bukan acara yang mandatori. Seperti saudara pergi harus datang ke hari Sabat atau di Rabu malam atau di hari jam-jam ibadah lain. Ini nggak mandatori. Ketika saudara datang di Bible Study bersama Beautiful Hope Selasa malam, ini pilihan saudara. Artinya saya mengasumsikan kita semua punya kerinduan untuk atau suka untuk belajar firman. Dan puji Tuhan. Namun dalam perjalanan kerohanian kita, dalam Christian growth kita, Kristus mau bawa kita sekarang turun dari gunung. Turun dari bukit kemuliaan itu dan melihat ada banyak tugas pelayanan yang harus kita lakukan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita pergi dan melihat saudara-saudara kita, melihat orang-orang lain yang bahkan kita nggak kenal. Dan itu akan sangat menyenangkan. Karena akhirnya kita bisa merasakan apa yang Yesus rasakan selama ini. Dan kerinduan Yesus bagi kita semua adalah hal tersebut. Itu sebabnya sebelum dia pergi, hal terakhir, pesan terakhir sebelum dia terangkat ke sorga, dia kasihkan sebuah amanat agung. Pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Supaya apa? Supaya kamu bisa merasakan apa yang aku telah rasakan. Aku udah jauh sekali datang dari atas sana ke bawah. Dari sorga ke bumi. Kamu juga perlu merasakan hal yang sama. Itu sebabnya saya percaya mungkin masing-masing kita di tempat kita, kita punya tanggung jawab sebagai pekerja Injil, sebagai anggota gereja, sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai seorang Kristen. Kalau saudara merasa, aduh jauh sekali tempatnya. Nah, coba pikir Yesus, seberapa jauh dia perjalanan dari surga ke bumi. Kalau saudara merasa, aduh kalau saya ke dia pasti ada banyak pengorbanan yang harus saya berikan, ada banyak yang harus keluar, biaya dan ongkos. Saudara bisa tanya lagi, kita bisa tanyakan pada Kristus, seberapa besar biaya pengorbanan yang harus Kristus ambil untuk menyelamatkan saya dan saudara. Aduh, sudah terlalu malam, larut acaranya. Atau terlalu pagi acaranya, waktunya. Saudara tanyakan, jam berapa Yesus bangun dan jam berapa Yesus tidur? Kayaknya dia manusia yang paling cepat bangun dan yang paling lama tidurnya. Karena ketika muridnya semua ngantuk, dia masih berdoa lagi. Ketika semua muridnya masih tertidur, dia udah harus bangun untuk berdoa lagi. Jadi apa yang Yesus lakukan dan dia teladani, itu memberikan kita contoh dan no excuse untuk kita bisa lakukan sesuatu. Nah, jadi ajakan dan panggilan saya untuk kita semua, ya, pelajaran yang sederhana. Petrus, Yakobus, Yohanes sebagai murid suka sekali berada bersama dengan Yesus. Ada Musa, ada Elia, suara Bapa. Waduh, senang sekali. Rasanya itulah selama-lamanya. Dan memang itu yang akan kita dapatkan untuk selama-lamanya. Namun, selama kita masih di bumi, kita punya tugas. Yesus akan bawa kita turun. Kita nggak akan selamanya dalam suasana doa, dalam suasana Bible study, dalam suasana persekutuan. Akan ada masanya di mana Yesus bawa kita turun untuk kita dibawa lihat. Ini loh, saudara-saudaramu yang harus kamu jumpai, yang harus kamu datangi. Dan kalau kita mau mulai lakukan itu, saya percaya saudara, kita akan lebih mengenal Yesus. Kita akan lebih mengenal Yesus. Kan kita minta ya, kalau baca Alkitab kan mau mengenal Yesus, ya kita kenal dari sini, dari Alkitab. Tetapi ada banyak hal yang kita nggak akan bisa dapat dari sini. Kalau kita tidak melakukan ataupun kita tidak meneladani apa yang Yesus lakukan dengan roh misi Kristus untuk pergi memberitakan Injil itu. Apapun bentuknya. Kita nggak bahas sampai ke dalam seperti itu. Tetapi ajakan dari malam hari ini adalah bahwa untuk kita, Yesus rindu mengajak saya dan saudara untuk pergi keluar karena janjinya, aku menyertai kamu sampai akhir zaman.
Kalau Yesus berjanji begitu, nggak ada yang kita takutkan. Apapun. Keluar aja dulu. Bingung mau ngapain? Oke, jalan. Nanti Tuhan akan kasih semua tanda dan semua clue dan semua tugasnya. Ini. Karena itu nggak langsung muluk-muluk ini ya. Dan eh, cukup jalanan. Dan saya ingin tutup dengan satu ilustrasi yang mungkin saudara-saudara juga sudah pelajari di sahabat lalu, yang buat saya ini hal yang sangat luar biasa dari buku Sekolah Sabat di Kata Pengantar, di mana ada sebuah rawa yang orang banyak terjerembab. Lalu warga desa rembuk. Gimana caranya supaya rawa ini bisa ditutup dan warganya siapapun yang lewat tidak akan masuk ke dalam rawa itu. Mereka rembuk, mereka rapat, mereka cari dana, lalu mereka bikinlah bangunan. Kedap suara pula. Tapi ini bangunan bukan untuk hubungannya dengan rawa, bangunan ini dibikin untuk supaya mereka bisa rapat, kedap suara. Karena orang yang datang ke rawa, terjerembab ke rawa itu, teriakannya bisa kedengeran sampai ke desa, mengganggu. Sehingga akhirnya terus soal kita, bukan soal kita apa ya, eh, ingin ingin selamat, ingin menyelamatkan diri, enggak. Karena kan dibilang orang belajar berenang itu kan nggak di luar, tapi kan di kolam, betul ya. Kita kan nggak belajar berenang di sini. Saudara sehebat apapun video tutorial YouTube mengajarkan saudara berenang, tapi saudara masih lihat itu di kursi atau di kasur saudara, video terhebat pun nggak akan bermanfaat apapun untuk saudara, kecuali saudara masuk ke dalam kolam. Nah, kenapa saya selalu bilang untuk lakukan aja dulu, keluar aja dulu? Ya karena itulah kolam renang kita. Kalau cuma di sini kita juga nggak tahu, saya juga nggak tahu apa yang mau saya buat ketika saya keluar rumah ini. Kebetulan kami baru pindah tempat tinggal di satu lingkungan yang baru. Saya juga nggak tahu. Tetapi yang bisa kami lakukan adalah ke sebisa mungkin pagi atau sore ketika kami jalan bersama keluarga dan anak kami keliling kampung dan gampang ngomong sama orang baru karena dia punya keramahan yang cukup baik gitu ya. Halo Mbak, halo Pak, halo Bu, halo Mbak gitu ya, gitu-gitu aja dia gitu. Tapi itu jadi speaker kami. Nanti kami ngomong, kami bisa, artinya ngomong, kami kenal. Ya keluarganya begini. Nah, ya kalau terus kalau saya nggak akan tahu dia sakit, saya nggak akan tahu kalau dia punya punya isu atau masalah kalau saya nggak pergi keluar dan jalan sore gitu. Jadi lakukan kita belajar untuk bukan untuk um, supaya kita menjadi seorang supaya namanya kalau orang Kristen harus menginjil harus bukan soal itu ini bukan soal program tapi saya ingin kenal Yesus lebih. Saya sudah kenal Yesus lewat doa, saya sudah kenal Yesus lewat firman ini karena kita suka, dan dalam pertemuan rohani saya ingin kenal Yesus lewat orang-orang di sekeliling. Apa yang biasa sih Yesus lakukan? Kalau Yesus jalan begini, kira-kira apa yang akan dia buat ya? Nah, mungkin saudara nggak akan bikin apapun, tapi kehadiran saudara ke rumah tetangga atau ke rumah saudaranya saudara, ya, kehadiran saudara saja sudah memberikan rasa damai. Ada banyak orang loh, siapa yang nggak suka kalau dikunjungi rumahnya? Wah senang, kecuali dikunjungi untuk minta pinjam uang itu lain cerita ya gitu. Tapi maksudnya itu ini saya rasa ini apa namanya kenormalan, kewajaran, psikologisnya gitu. Orang akan senang, apalagi kalau udah usia lanjut usia begitu kan, nggak ada terlalu banyak kegiatan aktivitasnya di rumah aja. Wah senang sekali untuk dikunjungi, hanya untuk dikunjungi. Apalagi kalau kita bisa mijit, bikin massage, atau kita bisa kasih tips kesehatan sedikit atau terapi sedikit, wah akan lebih sangat menyenangkan. Dan itu akan memberikan kesan yang sangat mendalam
Dan dari situ mungkin mereka lihat, oh ini orang setiap hari Sabat gereja keluar. Kok Sabtu ya? Nah, barulah berlanjut dan terus dan terus dan terus. Jadi sedikit pelajaran buat kita di malam hari ini dari Markus pasal 9. Bagaimana sebagai seorang murid Yesus kita harus suka berdoa, harus suka jam belajar firman. Namun sebagai seorang Kristen pengikut Kristus, kalau Yesus turun, kita juga harus ikut turun. Jangan tetap di atas sana. Turun. Lakukan sesuatu. Dan Yesus akan tuntun apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita katakan. Semoga ini menginspirasi kita. Dan kalau kita punya banyak halangan dan tantangan, tadi saya sudah sebutkan, coba ingat Yesus. Kalau soal jarak, lihatlah pengorbanan Yesus, jarak surga bumi. Kalau soal ongkos, lihatlah pengorbanan Yesus, berapa mahal itu. Kalau soal waktu, lihatlah pelayanan Yesus yang tidak sempat makan siang dan makan sore. Nah, kita nggak akan sampai seperti itu, saya percaya. Kita masih bisa atur semua. Tapi biarlah itu menjadi dorongan. Wah, Tuhan saya begini. Apalah yang saya lakukan ini. Semoga ini memberkati dan menginspirasi kita. Tuhan menolong kita. Amin.